Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada hari ini renungan kita yang berjudul memanfaatkan situasi untuk Injil Kristus. Firman Tuhan terambil di Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian, karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Nah, mari kita lihat latar belakangnya dulu, bahwa sebenarnya peristiwa ini terjadi di saat setelah Rasul Petrus dan Yohanes selesai menyembuhkan orang yang lumpuh, sehingga menimbulkan banyak kerumunan manusia di dekat serambi Salomo itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kondisi seperti apa sih yang sebenarnya cocok untuk memberitakan Injil? Mari kita lihat kondisi yang terjadi pada Rasul Petrus dan Yohanes waktu itu. Pada waktu itu Rasul Petrus dan Rasul Yohanes menyembuhkan orang yang buta yang selalu ditempatkan di samping bait Allah itu. Terjadinya mujizat kesembuhan terhadap orang buta itu membuat orang Israel terheran-heran. Dengan kondisi seperti itu, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes memanfaatkan kondisi itu untuk memperluaskan pekabaran Injil. Sebenarnya, kalau kita lihat soal mujizat yang terjadi pada saat itu, bukanlah mujizat yang baru pertama kali terjadi, melainkan sudah sering terjadi waktu Yesus masih bersama-sama dengan murid-muridnya di dunia. Ketika mujizat itu terjadi terhadap orang lumpuh itu, orang Israel berpikir itu adalah berdasarkan kekuatan dari Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Melalui kesalahpahaman bangsa Israel itu, Rasul Petrus dan Yohanes memanfaatkan kondisi itu untuk menyatakan kuasa Tuhan, bahwa Tuhanlah yang memiliki kuasa, bukan mereka. Dengan tujuan apa yang mereka lakukan itu hanya demi kemuliaan Tuhan. Nah, melalui penjelasan dari ayat ini, apa sih sebenarnya yang dapat kita renungkan dan itu menjadi sesuatu yang dapat memuliakan Tuhan? Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus dan sering menerima berkat mujizat yang luar biasa, mungkin melebihi orang buta yang sembuh itu. Nah, seharusnya hidup kita menjadi surat Kristus juga, memberitakan firman itu. Karena itulah yang Yesus inginkan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Kadang kita selalu berpikir menginjil itu hanya di dalam gedung gereja saja, tetapi sebenarnya Injil itu harus kita beritakan di luar sana. Dan ini bukan tugas pendeta atau seorang penginjil yang memang sudah berpendidikan, tetapi ini adalah tugas kita sebagai orang percaya, orang yang sudah ditebus, orang yang sudah menjadi milik Kristus. Nah, kesempatan yang seperti apa yang harus kita manfaatkan? Kadang kita tidak menyadari itu. Kesempatan yang seperti apa yang harus kita manfaatkan? Di saat bekerja, di kantor, maupun di bidang lain, itu kesempatan yang harus kita manfaatkan. Kemudian saat ngumpul bareng keluarga, itu juga kesempatan yang harus dimanfaatkan. Mungkin kita tidak secara langsung menerjemahkan atau menjelaskan ayat demi ayat untuk memberitakan Kristus kepada orang lain, tetapi melalui gaya hidup kita, orang akan melihat Kristus dan mereka akan melihat ada Kristus di dalam diri kita dan mereka bisa percaya kepada Kristus. Jadi, mari Bapak Ibu Saudara, hidup kita adalah surat Kristus. Jadi, hendaknya surat itu harus dibaca atau dilihat oleh orang melalui kesempatan-kesempatan yang selalu tersedia bagi kita untuk memberitakan Kristus itu sendiri. Amin.